Sebagai guru BK, kadang aku merasa seperti bekerja di rumah sakit jiwa. Di zamanku dulu, murid-murid pasti paling takut dengan yang namanya guru BK. Aku masih ingat rambutku dicukur gundul saat masih SMA dulu. Tapi kenapa murid zaman sekarang datang setiap hari dengan masalah khas ABG yang makin lama makin menjadi? Ada Bimo yang kebelet ingin punya pacar, Siska yang ketahuan mencuri dompet orang tuanya, Albi yang diam-diam ikut balap motor, sampai Mutia yang dihantui rasa bersalah karena menggugurkan kandungannya. Rasanya gajiku sama sekali tidak cukup untuk mengurus semua ini. Tapi terkadang ada momen di mana aku bersyukur murid-murid ini datang kepadaku. Namanya Alia, murid kelas 3 yang tak lama lagi akan lulus. Awalnya dia cuma menemani Mutia yang ingin curhat, tapi setelah beberapa minggu dia datang menemuiku sendirian. Awalnya aku curiga dia punya masalah yang sama dengan Mutia, tapi ternyata masalahnya jauh lebih tebal dan berlapis-lapis. Pak, Bapak punya agama nggak? Tanyanya begitu saja. Aku cukup sering dapat pertanyaan punya pacar atau tidak. Tapi kalau subjeknya diganti agama, ini pertama kali. Itu nggak penting, jawabku. Agama itu urusan privat, bukan urusan orang lain. Ini penting, desaknya. Aku nggak tanya agama apa, cuma tanya punya atau tidak. Oke, iya, Bapak punya. Bapak sering berdoa. Iya, cukup sering. Berdoa apa? Apa aja? Kesehatan, rezeki, jodoh, yang semacam itu. Jadi Bapak berdoa meminta lebih banyak uang. Tapi Tuhan tidak mendengar sampai akhirnya Bapak berakhir sebagai guru honorer bergaji rendah di pedesaan. Rasanya ada yang tertusuk di hatiku saat mendengar ucapannya. Apa jangan-jangan dia ini Medusa? Mengapa ucapannya sangat berbisa? Hei, bukan gitu caranya ngomong ke gurumu. Tapi itu kenyataan. Tuhan tidak mengabulkan doa Bapak. Tuhan juga tidak mengabulkan doa Mutia yang berharap tidak hamil. Tuhan tidak mengabulkan doa. Mungkin dia memang lebih muda dariku, tapi entah mengapa aku merasa seperti anak kecil di hadapan tatapan gelap dan kosong dari kedua bola matanya. Tatapannya membuatku takut. Jadi, aku mau mati. Mungkin pekerjaan ini sudah membuatku gila. Butuh waktu sampai aku yakin tidak salah dengar. Bahkan setelah yakin pun, aku tak tahu harus menjawab apa. Mati? Kenapa gitu? Kamu kan masih muda. Karena aku rasa hidup nggak ada artinya. Habis sekolah harus apa? Habis kerja harus apa? Habis punya anak terus gimana? Kita cuma ikut arus, nggak ada harapan di sana. Bumi semakin panas, perang di mana-mana, manusia makin jahat. Apalagi yang perlu diperjuangkan? Kalau Tuhan bahkan tak mendengar, apalagi yang bisa kita harapkan? Hilang sudah nafsu makan dan semangat hidupku. Rasanya seperti membaca kilas balik karakter penjahat. Di situ aku ikut merasa hidup sudah tak ada artinya lagi. Tapi kadang-kadang doaku terkabul kok. Misalnya, aku terus berdoa orang tuaku sehat. Sampai sekarang mereka masih sehat. Aku nggak pernah berdoa begitu, orang tuaku tetap sehat kok. Balas Arya pedas. Kalau masih bisa kita raih sendiri, buat apa berdoa? Terus, memangnya doamu apa? Kenapa kau berani bilang doamu nggak dikabulkan? Dan disitulah dia terdiam. Dia sama sekali tak memberitahuku. Bahkan sampai bel masuk kelas berbunyi. Keesokan harinya, Alia datang lagi saat aku menghibur Bimo yang berhasil dapat pacar lalu dicampakkan dalam 2 jam. Saat Bimo pergi dan Alia duduk di depanku, aku tahu sisa semangat yang kudapat sejak bangun tidur akan segera padam. Kenapa orang-orang yang gak berdoa malah lebih sukses dibanding mereka yang berdoa? Tanyanya tanpa basa-basi. Kenapa? Tanyaku. Karena mereka menggunakan semua waktu mereka untuk bekerja, bukan untuk berdoa. Alia, kalau kau cuma mau bicara konspirasi, kenapa nggak cari musuh di Facebook aja? Tugas guru BK adalah memastikan tak ada murid yang membuat masalah. Kalau Alia benar-benar mencoba bunuh diri, maka itu akan jadi masalah besar dan bukan tak mungkin membuatku dipecat. Terlebih lagi, apa yang sudah dirasakan remaja 17 tahun ini sampai-sampai ingin mengakhiri hidupnya. Orang tuaku mau cerai, ucapnya tiba-tiba seolah tahu apa yang hendak kutanya. Mereka saling berebut tak mau mengasuhku, karena sebentar lagi aku punya KTP, mereka memaksaku hidup sendiri. Sebetulnya aku nggak terlalu sayang sama mereka, tapi hidup mandiri itu terlalu berat. Aku merasa baru saja melihat setitik api di tengah sikapnya yang sedingin es. Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi murid broken home. Alia mungkin cuma ingin bicara. Kenapa mereka mau cerai? Tanyaku pelan-pelan. Entahlah, mereka berdua sejak dulu memang tidak akur. Aku bahkan heran kok bisa mereka menikah. Yang mereka perdebatkan cuma uang dan kebutuhan duniawi mereka masing-masing. Dan dari situ kau menyimpulkan hidup ini tidak ada artinya. Apa gunanya hidup kalau aku cuma akan berakhir seperti mereka? Aku paham sekarang.
Alia tetaplah remaja yang otaknya belum tumbuh sempurna. Dia bukan filsuf tersohor yang kata-katanya layak diabadikan di buku sejarah. Alia cuma anak SMA labil yang masih bingung dengan pikirannya sendiri. Jadi, apa doamu untuk mereka? Doa yang tidak terkabul itu. Alia terdiam. Bel tanda istirahat selesai telah berbunyi, tapi Alia tidak menunjukkan tanda ingin pergi. Aku juga sebenarnya punya kelas untuk diajar, tapi anak-anak itu pasti senang punya jam kosong. Aku cuma mau mereka akur, bisik Alia kemudian. Enggak harus saling cinta, aku cuma mau mereka berhenti berteriak dan menjelekkan satu sama lain. Kenapa Tuhan tak mau mengabulkan doa sekecil itu? Itu memang cuma doa yang kecil. Dia tak minta awet muda atau perdamaian dunia. Dia cuma berharap bisa bahagia bersama kedua orang tuanya. Alia, kau bisa masak? Dan dia pun menatapku kebingungan. Dari data-data yang kubaca, Arya bukanlah murid yang menonjol. Dia tak pernah juara kelas, tak pintar di bidang apapun, dia juga tak terlalu cantik. Tidak bodoh, tidak jelek, benar-benar mediocre seperti kebanyakan anak lainnya. Tak ada yang salah dengan itu, tapi tak ada juga yang bisa dibanggakan. Tadi pagi, aku masak, lapornya padaku di jam istirahat. Ayahku tak bilang apa-apa, tapi dia makan sebelum pergi kerja. Setelah itu ku cuci piring sebelum ke sekolah, ibuku juga tak bilang apa-apa. Bagus, nanti pulang sekolah kau harus menyapu dan membuang semua sampah di rumahmu. Lakukan itu setiap hari. Alia menatapku curiga. Memang dari sudut pandang orang luar, aku cuma seperti mengerjainya. Apa ini ada gunanya? Entahlah, tapi setidaknya kau mencoba. Wajahnya penuh dengan keraguan, tapi dia melakukan apa yang kukatakan. Hari demi hari dia datang untuk melapor dan semakin hari bisa kulihat wajahnya semakin cerah. Ibuku bilang aku harus buka restoran, masakanku enak, ucapnya dengan mata berbinar-binar di hari kelima. Belum pernah rasanya dia memujiku. Aku coba buat kue, tetangga kami sampai pesan buat pesta. Ini ku kasih buat bapak. Semalam aku mendengar suara aneh dari kamar orang tuaku. Kurasa mereka sudah akur. Tampaknya hal-hal kecil yang dia lakukan perlahan menunjukkan hasilnya. Banyak orang menyerah sebelum mencoba, atau bahkan meremehkan usaha kecil yang dilakukan orang lain. Tapi menurutku apa yang kita kerjakan tak akan pernah sia-sia. Selama kita tekun, hasilnya pasti terlihat. Anak adalah buah hati orang tua. Jika anaknya mudah dicintai, maka mereka pasti akan merasa cinta. Sebaliknya, jika sang anak adalah sumber masalah, maka mereka akan terus bertengkar. Masalah Alia sebenarnya sederhana. Dia hanya perlu memberi orang tuanya alasan untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Tuhan tidak mengabulkan doa, ucapku sembari mengingat lagi apa yang dia katakan di konsultasi pertama kami. Tapi Tuhan memberi kesempatan agar apa yang kita inginkan bisa terwujud. Sisanya cuma apa kita mau berusaha atau tidak. Kalau kita sendiri tak mau berusaha, untuk apa Tuhan membantu kita? Mendengar itu, senyuman Alia merekah begitu indah. Dari apa yang kudengar, Alia menjalankan usaha kuliner kecil-kecilan setelah lulus. Orang tuanya tak jadi bercerai dan mereka hidup bersama. Setiap kali mengingat itu, aku merasa bangga pada diriku sendiri karena bisa menyelamatkan satu keluarga dan juga masa depan seorang siswa. Dan karena itulah aku selalu menerima siapapun yang membutuhkan bimbinganku. Tak peduli seaneh apapun, aku akan selalu mendengar mereka. Karena itulah tugas seorang guru, menyelamatkan masa depan murid-muridnya.